Selamat malam, Shalom. Shalom. Suara saya sudah jelas ya? Jelas, Om. Jelas. Baik, saya mungkin akan share PPT saya sebentar lagi. Sebentar saya akan share. Ya, apakah sudah muncul? Sudah, Pak Doni. Oke, baik. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lihat juga di sini ada brother and sister, brother and sister, dan suster. Selamat malam, Tuhan menyertai kita semoga malam ini. Dan kalau kita melihat tadi sudah dikatakan juga dalam doa pembukaan bahwa kita akan berbincang-bincang. Bapak Ibu, kalau namanya berbincang-bincang itu tidak ada batas waktu, bisa sampai pagi. Tapi malam ini saya akan membatasi diri 1 sampai 1,5 jam untuk berbincang-bincang. Nah, apa yang harus kita bincangkan? Kalau kita berbicara bincang-bincang, tentu akan sangat luas pengertiannya. Bisa kemana-mana, tapi kita sudah dikasih tema, ini nggak bisa lari lagi, ya. Nah, apalagi bincang-bincang kitab suci itu pasti asik. Nah, tema yang diberikan adalah 3 tokoh kitab suci yang sangat fenomenal. Saya pikir Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan ketiga tokoh ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Nah, mungkin juga ada sebagian yang merasa ini belum saya dengar nama ini. Nah, puji Tuhan, kita malam ini punya kesempatan bersama-sama untuk mengenal ketiga tokoh ini. Nah, tentu kita sebelum mengenal ketiga tokoh ini, kita ingin berkenalan supaya kita lebih mencintai, lebih mengenal mereka. Nah, baik juga kita mengenal ketiga pemuda yang hebat ini, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, kita juga akan melihat latar belakang mereka. Siapa sih 3 pemuda ini? Nah, pertama kita berkenalan dulu dengan nama mereka. Kalau kita sebut tadi namanya Sadrak, ya asli namanya itu adalah Hananya. Sadrak dalam tulisan Aram, ya bahasa Alkitab asli, ya bahasa Aram itu bahasa Yesus zaman itu, dan juga bahasa Ibrani ini tetanggaan ya, bahasa ini mirip-mirip. Nah, Sadrak itu tulisannya Sadrak. Bahasa Kasdimnya, arti dalam bahasa Kasdimnya itu lembut atau penulis seorang raja, seorang penulis seorang yang besar. Nah, Hananya bahasa Ibraninya itu menjadi Hanayah, bahasa Inggrisnya Hananiah. Nah, Hananiah ini kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah untuk yang maskulin atau laki-laki. Nah, artinya di sini pemberian atau rahmat atau belas kasih Yahweh. Nah, kita di Indonesia kan menjadi Tuhan menunjukkan rahmat atau Tuhan sang pemurah dalam kamus selengkapnya atau hadiah dari Tuhan. Nah, kenapa kita harus mengenal tokoh-tokoh ini mulai dari nama, Bapak Ibu sekalian? Karena nama bagi bangsa suku Israel itu sangat penting. Saya pikir tidak berbeda jauh juga dengan kita orang-orang Tionghoa, Jawa, Batak ya, dan lain-lain suku juga punya arti yang sangat mendalam memberikan nama kepada anaknya. Nah, sekarang kita mau berkenalan dulu dengan tokoh-tokoh kitab suci. Pendekatannya saya pikir karena ini akan bicara yang sangat luas, saya akan coba mempersempit. Maka saya pendekatannya coba kita kenal dengan nama-nama yang ada ini dulu, yang 3 orang ini. Nah, salah satu Hanaya atau Sadrak ini, nah sudah saya paparkan sini, Tuhan menunjukkan rahmat atau Tuhan sang pemurah. Yang kedua, kita mengenal namanya Misael atau Mesak. Mesak dalam bahasa Aram atau Ibrani, bacanya juga Mesak. Dalam bahasa Kasdim artinya yang menarik dengan kekuatan, atau disebut juga tamu raja, atau nama
seorang dewa Babel. Nah, ini karena berbicara juga di tempat ini di Babel, ya. Misael sendiri dalam bahasa Ibrani itu dari kata Misael, artinya dalam bahasa Inggrisnya Michel, yang seperti ada nada-nada L. L itu kalau kita tahu itu kalau dalam bahasa Ibrani itu berarti Allah, Elohim, Allah. Nah, di sini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi siapakah gerangan seperti Allah. Nah, nama Mesak ini adalah nama seorang Yahudi. Dia juga maskulin, yaitu laki-laki. Nah, tapi juga ada yang mengartikan kata Mesak ini adalah dewa, dewa bulan. Nah, mereka pada pengaruh kebudayaan Yunani, mereka percaya banyak sekali dewa dan dewi. Nah, di sini mereka percaya bahwa Mesak itu juga artinya adalah seorang dewa. Tapi sini adalah dewa bulan. Dulu banyak dewa ya, ada dewa matahari dan lain sebagainya. Baik, saya tidak membahas ini. Kita mau fokus kepada nama ketiga tokoh ini, yaitu Mesak. Artinya siapakah gerangan seperti Allah, ya. Nah, kita lihat yang ketiga, Azaria atau Abednego. Abednego dalam bahasa Arab Ibrani itu Abednego. Abednego dalam bahasa Akasdim artinya hamba terang, bersinar, ya, hamba terang yang bersinar, atau hamba dewa Nego atau Nebo. Nah, di sini ada berbau sedikit tentang nanti kita berbicara tentang patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Nebukadnezar nanti ya. Nah, Azaria bahasa Ibraninya dari kata Azariah, bahasa Inggrisnya Azaria, yang ditolong artinya yang ditolong oleh Yahweh, atau singkatnya Tuhan menolong. Nah, Azaria juga biasa digunakan juga oleh Kristen, orang Kristiani menggunakan nama Azaria, artinya Tuhan yang menolong. Nah, kalau kita mengenal dari tiga tokoh ini, dari nama mereka dapat kita menyimpulkan bahwa ketiga tokoh Abednego, Sardak, dan Mesak ini semua kehidupannya ini berpusat kepada Allah itu sendiri. Ya, artinya mereka dekat dengan Allah. Dan mereka tentunya kalau dekat dengan Allah, kehidupan mereka tentu juga minta pertolongan senantiasa kepada Allah. Dan pastilah Allah atau Yahweh yang akan bersama-sama mereka. Nah, jadi mereka tidak jauh-jauh hidup ya untuk mengenal ketiga tokoh ini. Kita juga mengenal bahwa mereka ini dekat ya, artinya mereka ini selalu bersekutu dengan Allah ya, Tuhan Allah atau Yahweh. Nah, dari ketiga nama ini kita sudah ambil kesimpulan bahwa tokoh ini fokusnya, orangnya, ya, mereka tiga pemuda ini yang hebat ini, mereka selalu mengandalkan Allah. Nah, kita nanti akan melihat ya. Nah, di balik itu apa sih yang dapat dipelajari dari ketiga tokoh ini? Kalau di masa kita kecil atau mungkin anak-anak kita atau zaman kita dulu, kita juga pasti sering mendengar ketiga nama ini, ya. Ketika di Bina Iman juga sering diceritakan ketiga nama ini, ya. Jadi sudah tidak asing lagi dan bahkan ada lagunya. Saya terinspirasi membawa tokoh ini karena waktu itu ya anak saya yang kedua dan ketiga waktu masih kecil, dulu kita sering beli pita kaset. Nah, itu ada lagu ya, lagu rohani dalam bahasa Inggris ya. Itu ada lagunya yang menyanyikan tiga tokoh ini ya. Sangat bagus. Saya lupa lagunya. Kemarin saya tanya anak saya, "Kamu masih ingat gak lagunya?" Ya, ingat-ingat lupa, sering dinyanyikan. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya untuk menyampaikan tokoh ini menarik gitu loh ya. Karena anak-anak juga suka. Nah, apa yang dapat kita pelajari, kita petik dari ketiga tokoh ini? Kisah ini sangat meneguhkan iman ketika seseorang itu sedang goyah imannya oleh karena godaan dunia yang penuh pesona dan menyenangkan. Seperti zaman kita sekarang ini, saudara-saudaraku. Ya, karena tuntutan zaman juga yang membuat kehidupan kita mendesak membuat seseorang itu harus memilih
Apakah dia harus tetap berjalan lurus di dalam iman kepada Allah, atau sebaliknya, walaupun nyawa sebagai taruhannya, ini tantangan sebagai orang Kristiani juga, sebagai orang yang percaya, yang mengandalkan Allah. Apakah kita juga bisa seperti ketiga tokoh ini? Dalam kisah ini sangat menarik ya, dan sangat dibungkus begitu indah. Bab 1 sampai dengan bab 3 menceritakan ketiga tokoh ini secara luar biasa. Nah, untuk itu kita coba sedikit mencerna, mendengarkan, atau kita membaca kembali apa isi dari kisah Sardak, Mesak, Abednego ini, ya. Dan di sini diceritakan secara dramatis tentunya, ya, luar biasa, ya. Namun saya tidak meminta untuk membaca semuanya. Saya malam ini hanya membacakan saja, ya, bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Nah, di sini kita mulai berbicara untuk ketiga tokoh ini. Nah, untuk itu saya minta sebelum saya lanjutkan, mungkin Bro Bambang bisa membantu untuk membacakan untuk bab 3-nya. Saya persilahkan. Baik Pak Doni, mungkin saya Terima akan kasih. bantu bacakan. Untuk slideshow-nya boleh ditampilkan untuk ini ya. Iya. Oke. Oke. Kitab Daniel 3. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ialah kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian. Terima kasih, Bro Bambang. Ya, terima kasih. Cukup panjang memang bab 3 ini, tapi Bapak Ibu, setelah kitab Daniel sampai dengan bab 1, bab 2, dan bab 3 ini kita bacakan tentang ketiga tokoh ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bab 4 sudah tidak ada disebutkan lagi ketiga nama ini. Nah, maka saya akan membahasnya ini saja sedikit di bab 3 ini. Nah, dalam kitab Daniel, kita juga ingin melihat sedikit, kita coba mengintip ya, apa isi dari kitab Daniel ini. Ya, kitab Daniel ini hanya terdiri total tidak banyak, hanya 12 bab. Nah, kalau kita berbicara tentang ketiga tokoh ini sudah 3 bab, berarti kita sudah ada 1/4 bab kita berbicara tentang ketiga tokoh ini. Baik, kita coba melihat dulu sedikit sepintas, mau tidak mau, saya harus menjelaskan sedikit tentang latar belakang kisah ini dari buku Daniel. Nah, isi pokok kitab Daniel itu apa saja? Ya, dalam Alkitab Ibrani
itu memasukkan kitab Daniel itu ke dalam kelompok tulisan-tulisan. Kalau dalam bahasa kitab suci, biasa kalau kita belajar kitab suci, itu biasa disebut ini adalah kelompok Ketuvim. Ya, sedangkan Alkitab Yunani, Septuaginta, dari abad 2 sampai dengan 3 sebelum Masehi, menggolongkan tulisan-tulisan kitab-kitab Daniel ini ke dalam kitab para nabi-nabi. Nah, disebut Neviim. Ya, di sini berbicara mereka dikelompokkan ke dalam kitab para nabi. Nah, kita tahu dalam kitab suci ada 4 nabi besar, ya. Nah, salah satunya adalah kitab Daniel, termasuk kelompok 4 besar nabi ini. Nah, baik. Saya lanjutkan. Kitab Daniel kalau dilihat, ya, kalau kita baca secara keseluruhan, khususnya dari bab 4 dan seterusnya, khususnya bab 5, 6, 7, nah ini berbicara tentang satu nubuatan, satu penglihatan, ya. Maka kitab Daniel juga disebut kitab nubuat. Nah, sekaligus apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Yaitu menggunakan tanda-tanda, simbol-simbol untuk menyingkap, mewahyukan kehendak dan kuasa Allah. Nah, kalau dulu selalu ceritanya adalah berbentuk simbol-simbol, mimpi-mimpi. Nah, ini kalau kita membaca kitab Daniel banyak sekali, ya, di sana diceritakan tentang mimpi-mimpi dan ditafsirkan di dalam kehidupan konkret, kehidupan nyata. Nah, ini menarik. Maka yang dimasuk dalam kitab-kitab apokaliptik di sini adalah Daniel, dan kalau kita baca yang terakhir nanti di kitab Wahyu, itu juga masuk ke dalam kelompok kitab apokaliptik. Nah, baik, saya hanya berbicara tentang Daniel, yang lain saya cuma tambahkan saja ya Bapak Ibu sebagai informasi. Nah, 6 pasal pertama ini berbicara tentang Daniel dan teman-temannya dari kerajaan Yehuda ini, yaitu Sardak, Mesak, dan Abednego. Ya, tapi kalau saya lihat hanya sampai di bab 3, ketiga tokoh ini dibicarakan. Nah, apa saja latar belakang terjadinya cerita ini? Ada terjadi dalam satu pembuangan di Babel. Ya, nah kalau kita saya tulis merah di sini pembuangan, nanti saya akan menjelaskan secara khusus apa itu pembuangan. Ya, terjadi pembuangan di Babel, zaman kekuasaan Raja Nebukadnezar. Nah, ini terjadi antara tahun 605 sampai dengan 556 sebelum Masehi. Ini artinya bahwa ini adalah cerita sejarah. Ya, sejarah suku bangsa Israel atau Yehuda. Nah, di masa ini yang berkuasa ini adalah Raja Nebukadnezar, seorang raja yang cukup besar saat itu, dan dia berkuasa dengan sangat sombong. Ya, dia berusaha memakai agama untuk memperteguh provinsi yang ditaklukkannya, dan juga menuntut semua negara taklukannya untuk menyembah patung dirinya sebagai sarana meningkatkan kesetiaan kepada dirinya. Nah, supaya kedudukannya kokoh. Nah, kita bisa belajar di sini salah satu kehidupan cerita ini adalah bahwa banyak sekali di antara kita juga ingin kalau sudah menduduki satu jabatan, ingin disembah, ingin dipuja. Hati-hati, nanti kita bisa seperti juga dengan Nebukadnezar, ya. Nah, maka di sini kita melihat ya mereka dibawa ke Babel ya karena titah Nebukadnezar, karena dia sebagai raja, dia memberikan titah, ya. Orang-orang Yehuda ini diangkut ke Babel, ya, dan perintahnya kepada kepala istananya namanya Aspenas. Nah, kita bisa baca di Daniel 1 ayat 3 sampai 5. Nah, singkat cerita, atas permintaan Daniel, ya, raja menyerahkan wilayah Babel kepada Sardak, Mesak, dan juga Abednego. Nah, bagaimana proses mereka kok bisa dikasih wilayah kekuasaan untuk mereka? Nah, nanti kita akan membahasnya. Ya, ini hanya pembukaannya dulu. Kita lihat selanjutnya. Di sini kita melihat mereka karena mereka berilmu, mereka berhikmat, ya, berilmu, berhikmat, bergaya Babel, tapi nanti apakah mereka itu berhikmat, bergaya Babel seperti yang dikatakan di awal ini? Tunggu dulu, ya. Setelah
selesai ini nanti. Nah, saya sedikit berbicara dulu tentang pembuangan tadi. Apa arti pembuangan? Pembuangan kita melihat di sini adalah penawanan ya sejumlah orang-orang Yehuda yang mereka yang ditawan ini mereka dibawa ke Babel ya. Nah, ketika itu Nebukadnezar menyerbu negara Yehuda di bawah kekuasaan waktu itu ada Yehoiakim dan juga Yoyakin ya. Mereka berperang saat itu memerangi Raja Yoyakin dan mereka mengalahkan mereka dan Raja Nebukadnezar menawan orang-orang pintar di sana, orang-orang yang berbakat ya. Ya, mereka-mereka yang istilahnya orang yang berpengaruh, pemuka agama dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat di sini kisah ini di 2 Raja-Raja ayat 24 dan seterusnya. Ya, nah ini kita melihat juga di dalam kitab Daniel ini akan membahas banyak sekali ya kisah-kisah suku bangsa Yahudi dalam pembuangan ini dalam bentuk sejarah yang real yang terjadi sungguh-sungguh pada zaman itu. Nah, pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Yahudi yang namanya Zedekia juga melancarkan pemberontakan terhadap Raja Nebukadnezar. Nah, tentu Nebukadnezar tidak tinggal diam. Dia balas untuk menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Zedekia ini. Dan di sini terjadilah ya bahwa Yerusalem itu porak-poranda. Bahkan tembok-temboknya pun dirobohkan. Ya, nah di sini parah sekali. Ya, kalau kita baca sejarah ini, bukan hanya ditaklukkan dan orang-orang itu ditawan semua dibawa ke Babel dan orang-orang ahli-ahlinya juga dibawa diangkut semua, tetapi pekakas-pekakasnya, alat-alat untuk penyembahan di bait Allah semuanya itu diangkut. Ya, bayangkan bahwa ini adalah benda suci yang diangkut ke Babel. Ya, digunakan oleh raja untuk makan minum menggunakan cawan piring untuk persembahan kepada Allah itu. Dan ini sangat menyakitkan bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi. Nah, selanjutnya kita melihat ya Yehuda menjadi sebuah provinsi di Babel, di bawah pemimpin Babel, Raja Babel ya, dan gubernurnya pun diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi boleh dikatakan bahwa Yehuda sudah tidak ada lagi raja, sudah tidak ada lagi bekas-bekas kerajaan dulu yang jaya di zaman pemerintahan Daud dan anaknya Salomo itu sudah hilang, sudah hancur, ya. Nah, di sini tidak ada lagi keturunan Daud yang menduduki tahta Israel. Nah, ini juga punya arti tersendiri dalam sejarah ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat nanti yang bertahta kan sudah dikatakan bahwa keturunan Daud lah yang akan bertahta kan begitu kan dalam perjanjian baru, perjanjian lama juga mengatakan itu dan perjanjian baru kita melihat yang menduduki tahta Daud itu adalah Yesus Kristus. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa keturunan Daud ya sudah tidak lagi menduduki tahta Israel. Mereka sudah hilang, sudah hancur. Ya. Nah, dalam catatan sejarah jumlah orang dibuang pada tahun 582 sebelum Masehi pada zaman itu dalam kitab Yeremia 53 dikatakan 4.600 jiwa. Ini cukup banyak Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang diangkut ya. Dalam catatan tidak semua orang diangkut. Yang diangkut adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya keterampilan, orang-orang yang punya pendidikan yang diangkut ke Babel. Ya, Raja Nebukadnezar ini pintar karena memanfaatkan keahlian mereka untuk membangun ya kerajaannya. Nah, menurut 2 Raja-Raja 24 bab 24 dan seterusnya tahun 597 sebelum Masehi jumlah jiwa yang diangkut dalam tawanan yang dibawa itu adalah 10.000 jiwa. Nah, ini kurang lebih informasi yang bisa kita dapatkan di dalam bacaan kitab suci ya.
Nah, masih dalam pembuangan ini, tidak ada juga bukti yang menunjukkan apakah para pembuangan ini, orang-orang tawanan ini, di Babel itu menjalani kehidupan yang keras atau sulit. Ya tidak ada catatan di situ. Apakah mereka kerja rodi, kerja paksa seperti mereka di Mesir pada zaman apa kerajaan Firaun di Mesir, ya tidak dijelaskan secara detail, ya. Tapi yang jelas di sini, Bapak Ibu, ada indikasi bahwa mereka ketika di Babel, mereka ini berjuang keras, ya, untuk tetap berpegang teguh kepada iman kepercayaan kepada Yahweh, kepada Allah. Nah, biasa Bapak Ibu ya, kalau kita di bawah tekanan-tekanan ya, di mana kita ibadat kita gereja susah dibangun, ya, kita tidak bebas untuk beribadah, ya, dan kita selalu ditekan. Justru di dalam orang yang sering ditekan itulah, maka dia ada kerinduan. Dia ada merasa ingin kembali ke masa jayanya mereka. Nah, di sini kita melihat bangsa Yehuda, mereka juga mengalami hal yang sama. Ya, mereka tidak bebas untuk beribadah. Mereka tidak bisa beribadah karena kenapa? Karena mereka ditekan, ya, dan mereka ditekan untuk menyembah dewa-dewi yang ada di Babel, yaitu agama orang Babel seperti itu. Nah, tentu mereka tidak mau karena mereka sudah tahu bahwa mereka itu hanya ada satu Allah yang menyelamatkan mereka. Nah, oleh karena itu, ya, pengalaman hidup sebagai orang buangan, ya, mereka di sana tidak ada bait Allah. Jadi mereka merindukan bait Allah, ya. Kita bisa membayangkan, mengilustrasikan bait Allah itu mungkin seperti gereja begitu ya, tidak ada tempat untuk beribadah. Nah, akhirnya walaupun mereka tidak punya tempat ibadah, tidak ada bait Allah, ya, tapi mereka punya satu kerinduan, yaitu mereka membentuk kelompok-kelompok kecil ya untuk berdoa bersama. Nah, tidak hanya berdoa, tapi mereka juga di sana berkumpul mempelajari kitab suci yang ketika mereka masih di Bait Allah di Yerusalem, mereka bisa mendengarkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, ya, dan juga membaca kitab suci dan mempersembahkan kurban melalui para imam. Nah, mereka juga merindukan itu, tapi mereka melakukannya di sini hanya bisa dalam satu kelompok kecil, berdoa dan mempelajari kitab suci. Nah, apakah mereka dalam kehidupan ini mereka ada sesuatu sukacita? Nah, ini juga seperti kita halnya saya pikir. Banyak di Kuskupan Agung kita di Jakarta ini, saudara-saudara kita juga mengalami penganiayaan yang tidak sedikit. Ketika mereka mau doa rosario bersama, ya di lingkungan, mau melakukan PA, pertemuan kitab suci, pendalaman iman, mereka didatangi untuk melarang mereka untuk beribadah. Ya, puji syukur kepada Allah. Saat ini kita punya menteri sepertinya sudah tidak tolerir dengan hal-hal demikian. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan ini dialami teman-teman kita, saudara-saudara kita khususnya di daerah Jakarta Selatan. Ya, mereka mengalami ini, ya, tekanan ke tekanan ini. Apakah mereka goyah? Tidak. Mereka justru bisa bersaksi lebih hebat lagi. Nah, kita lihat dalam maksud penulisan ini. Dalam maksud penulisan kitab suci, saya tambahkan sedikit di sini, pengalaman hidup mereka di pembuangan. Mereka kumpul bersama, berdoa, mempelajari kitab suci, Bapak Ibu. Ini menjadi satu cikal bakal bagi mereka untuk mengingat kembali isi kitab suci itu dan mereka menulis kembali, menyalin kembali. Dan boleh dikatakan ini menjadi satu berkat tersendiri bagi bangsa Yehuda memulai menulis kembali kitab-kitab Taurat mereka. Nah, ini satu hal yang baik tentunya, mereka di pembuangan, tapi mereka ada satu yang mereka dapatkan. Mereka menulis ulang kisah-kisah itu dalam kitab mereka. Nah, maksud penulisan kitab Daniel ini apa? Kita lebih ke skup Daniel. Tadi saya berbicara tentang pembuangan. Sekarang kembali ke kitab Danielnya sendiri. Maksud penulisannya apa? Satu,
agar umat Allah tidak kehilangan harapan, ya, tidak kehilangan harapan, dan ketika mereka mengalami masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan. Ini adalah satu kitab yang memotivasi umat bangsa Yehuda zaman itu agar mereka jangan putus asa. Ayo, jangan putus harapan. Satu motivasi yang luar biasa untuk mereka jangan menyerah. Karena Allah akan menyertai mereka. Nah, di sini mengisahkan itu. Kedua, ya, mendorong pembaca seperti kita saat ini juga, ya, agar dengan penuh keberanian tetap memegang teguh iman kepada Allah, bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada Allah yang tidak jelas. Nah, ini mendorong kita juga membaca kitab-kitab Daniel ini agar kita semakin mencintai, sungguh-sungguh menumbuhkan iman kita. Yang ketiga, ya, di sini ditampilkan Daniel dan kawan-kawannya ini, ya, Abednego, Mesak dan juga Sardak, ditampilkan sebagai pahlawan sekaligus teladan. Nah, teladan apa yang dapat kita pelajari? Ya, nanti kita akan melihat. Ya, kita lihat para pemuda ini, ya, Daniel dan ketiga temannya ini, mereka tetap setia. Mereka tidak berpaling kepada Allah. Mereka tidak berpaling kepada dewa-dewa yang menghimpit mereka, yang mengepung mereka. Mereka tetap percaya. Mereka tetap hanya berpegang kepada Allah. Walaupun hidup di tengah-tengah bangsa asing yang menganiaya mereka. Nah, ini kita membaca secara keseluruhan maksud penulisan kitab Daniel ini. Nah, kita sedikit lihat latar belakang kenapa sih kok mereka dibuang. Bukankah bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini ada bangsa pilihan? Bukankah mereka ini adalah bangsa yang selalu disertai Allah? Kenapa mereka dibuang? Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Bangsa Israel sering mengecewakan hati Allah yang telah menyertai mereka, yang telah mencintai mereka. Ya, kenapa? Karena mereka sering jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Allah, melupakan Allah. Allah yang begitu mengasihi, mencintai mereka, mengayomi mereka, menampung mereka, melindungi mereka. Ya, kita lihat dalam kisah keluaran di mana keluar dari Mesir ke tanah terjanji, apa yang tidak dilengkapi oleh Allah? Butuh air disediain, butuh makan ada, ya. Nah, bahkan ketika mereka ada panas terik, Tuhan membuat tiang awan, ya. Nah, apakah tidak cukup? Tapi ternyata memang betul dikatakan oleh Alkitab bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, artinya apa? Keras kepala. Ya, dia walau sudah dikasih yang terbaik, selalu memberikan yang baik kepada dia, tapi dia lupa. Ya, akhirnya mereka jatuh, ya, berpaling kepada berhala-berhala. Nah, bahkan tidak hanya itu, hukum Taurat itu sendiri yang dipegang oleh mereka itu pun dilanggar. Ini yang menyebabkan bangsa Israel ini kenapa dia dibuang, karena dia telah mengecewakan hati Allah. Loh, kok Allah bukannya Maha Kasih? Allah bukannya Maha Penyayang? Kenapa mereka dibuang? Nah, ini pertanyaan selanjutnya begitu. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah membuang mereka lalu meninggalkan mereka, tidak. Allah tetap Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih. Namanya Maha, yang tidak bisa kita bayangkan, kita pikirkan, kita imajinasikan secara manusiawi. Nah, Allah tetap peduli kepada mereka. Nah, apa buktinya nanti kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Allah membuang mereka ke Babel itu juga punya maksud. Allah membiarkan mereka diangkut ke Babel juga Allah punya tujuan. Ingin melihat apakah mereka masih ingat akan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, tapi makin parah Bapak Ibu. Di pembuangan bukannya lebih baik, bukannya merefleksikan kehidupan mereka, tetapi mereka justru tergoda untuk meninggalkan Allah. Waduh, ya, cintanya sudah diberi ternyata berpaling.
kepada yang lain, sakit hati. Ya. Nah, di sini kita lihat Allah semakin dicampakkan, dilupakan. Ya. Nah, karena apa? Mereka hidup di tengah pemuja berhala, berbagai macam dewa-dewi, ya di situ banyak, ya. Ada dewa keberuntungan, ya, ada dewi kesuburan, ya, ada dewi kecantikan mungkin. Ya, ini juga ada loh dewi kecantikan kita zaman ini, Bapak Ibu jangan bilang tidak ada, ya. Di mana? Ya, zaman kita ada ini, ya, mereka mengoperasi plastik itu kan memuja dewi kecantikan itu kan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Allah sudah memberikan wajah kita segambar dan serupa Dia. Sudah sempurna, kenapa kita permak lagi? Kenapa kita harus mempercantik diri lagi? Untuk merubah semua wajah kita yang tadinya lonjong bisa jadi bulat, yang bulat bisa jadi lonjong, ya. Itu saya pikir sama juga ini penyembah dewi kecantikan, ya. Nah, semoga saya pikir kita bisa merefleksikan itu juga. Ya, pada tahun 538 sebelum Masehi, nah, beruntunglah muncul sebuah kerajaan, ya, di Persia, ya, yaitu pemimpinnya Raja Kores yang kedua. Dia dapat menaklukkan Babel, ya. Nah, ketika Babel ditaklukkan, ya, Raja Kores II ini, Raja Persia ini mengizinkan bangsa-bangsa taklukan Babel, yaitu bangsa Yehuda ini, bangsa Yahudi, untuk pulang ke tempat asalnya, ke negara asalnya, yaitu ke Yudea. Nah, ini bisa kita baca di kitab Esra. Nah, Bapak Ibu, kalau latar belakang tentang kitab Daniel, kita akan banyak sekali melihat, ya, sambungan ataupun di sini hubungan kisah dari kitab raja-raja, ya, dari Esra. Nanti kita juga akan melihat sambungannya di kitab Deuterokanonika di Makabe. Menarik, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya membaca di Daniel, tetapi kita bisa mengambil sejarah-sejarah ini dari bacaan-bacaan tersebut. Maka kitab suci ini, Bapak Ibu, yang kita miliki ada Deuterokanonika ini ada kaitannya dengan kisah-kisah di dua raja-raja dan juga di Tawarik dan juga Yeremia. Itu berbicara, itu ada sambungannya menuju ke perjanjian baru nantinya. Nah, tapi saya nggak berbicara di situ dulu, nanti jadi luas, ya. Bincang-bincang kita jadi melebar. Saya mau fokuskan tentang kitab Daniel dulu dan tentang sedikit tentang latar belakang pembuangan ini. Nah, saya pikir sampai di sini bisa ditangkap, semoga bisa ditangkap maksudnya, ya. Nah, saya lanjutkan dulu untuk latar belakang pembuangan ini. Raja Nebukadnezar, ya, ketika itu sudah sudah selesai diganti dengan Kores. Nah, pada tahun 175 sampai dengan 164 sebelum Masehi, Palestina jatuh, ya, dalam kekuasaan Antiochus yang keempat. Ya, pada masa ini orang Yahudi mengalami penganiayaan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Antiochus membakar kitab-kitab suci Yahudi, melarang mereka beribadah di Bait Allah, memaksa mereka makan makanan haram. Wow, 3 hal ini saja sudah cukuplah, ya, untuk menderita. Kitab suci dibakar, melarang mereka beribadah di Bait Allah, suruh makan lagi makanan yang haram. Coba bayangkan. Hidup seperti ini tentu tidak nyaman, ya, dan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Nah, ini untuk membaca ini tadi saya katakan kita bisa baca di kitab Makabe 1 dan 2, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa mereka ini semuanya hidup tidak nyaman di pembuangan itu dan dijajah oleh bangsa asing. Oleh karena itu, bangsa Indonesia, ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan, dalam proklamasi mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Karena kenapa? Karena itu tidak berperi kemanusiaan nantinya. Nah, kita bersyukur sekali lagi, ya. Maka kita kenapa dalam doa syukur agung, dalam doa
umat, kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Karena salah satunya kita melihat sejarah bangsa Yahudi yang dijajah dan dibuang, itu hidupnya tidak enak. Nah, ini kita bisa kembali lagi melihat latar belakang dari kitab Daniel ini untuk membaca ini sangat luas kalau kita berbincang-bincang tentang ini. Saya sudah bincang-bincang 45 menit tentang ini ya. Baik, kitab Daniel ini adalah merupakan kesaksian akan kuasa Allah dan perlindungannya kepada umatnya yang menderita. Nah, ini inti dari kisah yang ditulis di dalam kitab Daniel, ya, merupakan kesaksian kuasa Allah dan perlindungannya kepada umatnya yang menderita. Nah, kita lihat tujuan penulisannya apa. Kisah ini ingin menghibur, meneguhkan umat atas kepercayaan kepada Tuhan di negeri kafir. Nah, kalau kita coba bayangkan ya, saya membayangkan kalau kita tinggal di negara yang kafir, yang pemujaan berhala, semuanya sedang kita percaya akan adanya Tuhan, posisi kita pasti tidak enak. Kita hidup sebagai minoritas pun kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya. Ya, nah di sini kita melihat tujuan penulisnya ini adalah menghibur dan meneguhkan umat atas kepercayaan mereka di negara yang kafir yang mereka tekan. Ya, nah di sini dengan menyatakan bahwa hikmat kebijaksanaan bangsa Israel, umat Israel itu lebih unggul daripada ilmu pengetahuan gaib bangsa-bangsa yang berbudaya tinggi sekalipun. Artinya di sini mau menyampaikan bahwa hikmat Allah adalah hikmat yang paling tinggi. Kita masih ingat tentu, yaitu Raja Salomo ketika dia berdoa, dia tidak minta kekayaan. Tapi dia minta apa? Dia minta hikmat. Nah, dengan dia minta hikmat, Allah menambah-nambahkan berkat yang luar biasa. Ya kita tahu Salomo, kerajaannya begitu jaya, kaya raya. Ya, sampai saat ini pun tidak ada yang namanya negara kaya yang bisa menyaingi Salomo. Belum ada di sejarah ini. Ya, tapi kita lihat bahwa hikmat itu adalah hikmat Allah. Nah, kisah Daniel bab 3 ya khususnya ayat 1 sampai 6 di sini kita sudah membaca tadi bahwa Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung raksasa dari emas loh, dari emas. Yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Ini jelas ada ukuran-ukurannya. Kalau satu hasta kurang lebih 45 cm, berarti di sini patung yang didirikan itu adalah 27 meter tingginya, lebarnya itu 2,7 meter. Besar sekali tentu bisa kita bayangkan. Ya. Dan tidak hanya itu, Nebukadnezar memerintahkan semua pejabat, artinya semua negara taklukannya, para pejabat-pejabat yang kerja di kerajaan itu harus sembah sujud, menyembah patung yang diresmikan itu. Nah, ini menarik ya. Nah, di luar kitab suci, saya sedikit membaca di luar kitab suci ya. Ini hanya tambahan saja ya. Sumber ini dikatakan bahwa di abad 1 sampai 5 sebelum Masehi ada laporan patung emas yang dibuat yang diceritakan di sini ya oleh Raja Nebukadnezar itu adalah patung emas Zeus di Babel ya, disebut namanya Bel. Bel itu dewa Babel ya. Ini hanya informasi saja ya, hanya informasi. Baik, saya lanjutkan. Kita melihat bahwa Sardak, Mesak dan juga Abednego, mereka ini adalah orang asing, orang Yehuda yang dibawa ke Babel. Artinya dia hidup sebagai orang asing di Babel. Ya, tetapi mereka menduduki posisi penting dalam sebuah pemerintahan ya, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tentu di sini tidak akan menyenangkan orang-orang lokal, orang-orang pribumi. Ya, mereka harus di tiga pemuda ini harus menghadapi tekanan. Ya, harus menghadapi kecemburuan sosial, menghadapi iri hati, dengki. Ya, nah ini yang mereka alami, ya.
dari mereka yang lebih merasa dirinya berhak karena saya orang pribumi, saya orang asli di sini. Kenapa saya tidak punya kedudukan? Kenapa harus orang asing? Nah, ini yang menyebabkan yang dialami oleh Mesak, Abednego dan juga Sardak ini tidak nyaman. Ya, dia tentu banyak jadi sorotan, jadi musuh, ya, musuh orang-orang lokal. Ya, kita tahu, kita juga ngalamin ya di kota kita. Ya, tidak mudah seorang yang beda dengan mereka itu mereka juga tidak suka kalau bukan orang dia yang duduki. Akhirnya mereka hanya memilih orang-orang yang istilahnya satu jalan, yang seiman. Nah, ini kita lihat ya, mulai ada pengaduan, mulai ada apa di sini ada hasutan kepada raja. Siapa yang menghasut di sini? Dikatakan adalah orang Kastim, orang lokal, ya, datang kepada raja, ya. Nah, di sini mulai ada yang sirik. Nah, lawan Bapak Ibu, musuh kadang-kadang kita tidak tahu musuh itu datang dari mana. Di depan bisa baik, tapi belakang dia menusuk, kita tidak tahu. Itu yang bahaya. Ya, lawan selalu mengintai, mencari celah, merebut simpati penguasa agar dapat memperoleh jabatan yang diinginkan. Ini dalam pemerintahan, dalam perdagangan, bahkan dalam pelayanan di gereja, Bapak Ibu. Ini terjadi. Ya, jangan melihat mereka yang di gereja itu wajahnya kudus, tapi hatinya kudis, Bapak Ibu. Ya, ini terjadi. Banyak. Orang demikian tidak segan-segan melakukan tindakan brutal dengan memfitnah, menyebarkan hoax, tidak melihat latar belakang cerita itu benar atau tidak, hanya mendengar karena orang ini dia cerita percaya. Apalagi orang ini orang yang dianggap penting di dalam satu status sosial, dalam sosial politik atau di dalam apa dalam pengurusan, ada dalam jabatan, dia pasti dipercaya. Ya, nah, ini kita lihat orang-orang menyebar hoax ini tidak segan-segan juga untuk mencelakakan rekannya. Bapak Ibu sekalian, di sini juga mau mengajarkan ya, orang yang mencelakakan kita itu bukan orang luar, bukan orang jauh, tapi orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat kita inilah yang menjadi sumber malapetaka yang kadang-kadang kita tidak menyangka-nyangka orang ini adalah di sekitar kita, makan bersama kita, minum bersama-sama kita, bahkan tidur bersama-sama kita. Ya, dan ini kita tidak tahu yang namanya musuh dalam selimut. Ya, nah ini kita melihat bahwa mereka ini tidak segan-segan untuk mencelakakan sesamanya. Ya, demi tercapainya tujuan mereka, ambisi mereka, nafsu mereka. Nah, waktu itu juga tampillah beberapa orang Kastim menuduh orang Yahudi ini. Nah, inilah orang-orang yang mulai sirik, mulai cerita, ya, mulai memanas-manasi penguasa agar juga orang yang dia tidak sukai juga dihabisi. Ini terjadi 2-3 ribu tahun yang lalu, Bapak Ibu. Dalam kisah kitab suci ini ada real. Nah, dalam kehidupan kita ini masih juga ada ya kayak demikian, masih dihidupi. Artinya apa? Kita masih hidup di zaman dahulu. Tidak ada bedanya. Nah, ini coba kita renungkan. Kalau kita bilang kita sebagai pengikut Kristus, kita mau hidup baru, kita mau menjadi orang yang manusia yang baru, apakah kita sudah berpikiran baru, sungguh-sungguh hati kita baru? Ini tantangan Anda dan juga saya. Saya juga merenungkan ini, Bapak Ibu. Saya bukan orang sempurna. Ya, saya juga menyadari bahwa saya ini manusia berdosa yang selalu bersalah. Tapi saya ingat bahwa saya lebih baik saya tidak mencelakakan orang. Biar orang mencelakakan saya tidak apa-apa, tapi saya jangan. Nah, dalam hal ini tentu tidak gampang. Bagaimana saya harus mengajak mereka untuk berpikir sama dengan saya. Tidak gampang, apalagi orang melihat siapa kamu. Ya, nah siapa kamu? Ini yang menjadi tolak ukur manusia. Dan kenapa saya bilang kita harus bersyukur kalau memang demikian. Kenapa? Yesus sendiri pun ditolak bukan?
Ketika dia memberikan khotbah, ketika dia menjelaskan kitab suci, orang takjub, orang terheran-heran. Tapi ketika mereka melihat, aduh ini kan anak si tukang kayu. Sudahlah, nggak usah didengar dia. Itu yang terjadi, maka saya katakan syukurlah Bapak Ibu kalau memang kita ketika membicarakan tentang kebenaran dan kita ditolak, ya kita juga sudah seperti Yesus. Maka lagunya, ku mau sepertimu Yesus. Nah, dan seterusnya. Ya, kita sudah seperti dibentuk seperti Yesus. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Raja Nebukadnezar ternyata terprovokasi dengan marah dan geramnya. Dia memerintahkan untuk membawa Sardak, Mesak, dan Abednego ke hadapan dia. Ya, dan berusaha di sini juga raja membujuk. Loh, kok raja membujuk? Karena dia sudah marah, sudah geram. Kok masih membujuk? Ingat, ketiga orang ini dia sudah punya kedudukan di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu mungkin masih bisa nego lah, gitu kan? Nego. Dahlah, Sardak, Mesak, Abednego, kamu apa susahnya sih cuman menyembah, ya? Tapi kita melihat ya ketiga pemuda Ibrani ini ya dia tidak mau bersujud ya dengan patung yang dibuatnya hanya untuk menyenangkan manusia, hanya untuk menyenangkan rajanya. Walaupun mereka sudah mempunyai kedudukan. Ini menarik ya. Mereka tetap punya prinsip iman. Mereka tidak ikut menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena mereka sudah hidup layak ya di istana raja. Ya, mereka sudah punya posisi penting. Mereka menjadi pejabat negara dan dikatakan tadi ya semua pejabat negara itu kan harus sujud menyembah patung itu. Tapi ketiga pemuda ini tidak mau. Mereka tetap punya prinsip dan berani mengatakan tidak demi kebenaran meskipun resikonya mereka kehilangan jabatan bahkan nyawa sekalipun. Ini menarik. Apakah sekarang zaman kita ya anak-anak muda kita bahkan kita sendiri ya dengan zaman kita sekarang ini bisa menghadapi tantangan godaan ya ini gambar ini jelas ini ya uang bertebaran di mana-mana. Siapa yang tidak suka hidup nyaman? Siapa yang tidak mau hidup tidak punya beban kalau sudah punya uang? Ya, kita berlawanan dengan zaman sekarang ini orang selalu semuanya ingin hidup enak, hidup nyaman, sukses, berkelimpahan. Ya, maka tidak heran Bapak Ibu, sekarang sangat banyak sekali ya orang menawarkan apa ajaran tentang prinsip-prinsip ya, hidup nyaman, ya, hidup layak. Anak-anak Tuhan tuh harus sukses, harus kaya, tenar, tidak kekurangan secara finansial. Wow, luar biasa. Dan itu banyak sekali mereka ikut. Mereka bilang, betul, kita harus hidup sukses, hidup kaya. Ya, kita harus bebas dari tekanan keuangan. Hati-hati. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran demikian yang ditawarkan kepada kita. Nah, kisah tiga pemuda tadi, ya, itu mengingatkan kembali. Apakah kita berani untuk mempertahankan iman kita ketika kita dalam godaan ini, ya, di mana kita bisa tidur, duduk di atas rupiah-rupiah, di atas tumpukan-tumpukan uang sebagai alas tidur. Nah, di sini teori kesuksesan itu sangat laku dijual, Bapak Ibu ya. Sangat cocok dengan tren anak muda sekarang ini, ya, yang serba ingin mudah, instan dan tidak ingin susah. Serta mereka bahkan rela melepaskan iman, menjual imannya demi sebuah jabatan, semua pekerjaan, demi pasangan hidup, karena uang, karena kesenangan duniawi. Ini kita lihat zaman kita ini yang terjadi. Beda kita melihat
Zaman dulu orang punya iman yang luar biasa kokoh. Namun bukan berarti tidak ada orang-orang demikian. Ada berapa persen. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama untuk mewartakan sabda Tuhan. Yang kita baca di sini adalah mengajak kita untuk merefleksikan kembali apakah iman saya sudah sungguh seperti iman Abednego, Mesak, dan juga Sardak ini. Ya, nah kita lihat hidup nyaman itu menjadi pilihan dalam kondisi susah. Ya, ini lumrah ya dalam kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, di mana di masa pandemi ini sudah setahun berjalan, banyak kita kehilangan pekerjaan, banyak kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang sudah di depan mata lenyap begitu saja karena COVID-19. Ya, menurut ukuran dunia saat ini adalah kita wajarlah hidup dalam kondisi susah ini dapat tawaran-tawaran begitu, kenapa tidak? Ya, siapa yang mau lapar? Siapa yang mau susah? Tidak ada. Saya pun tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kita lihat bahwa kita kadang-kadang ya hidup nyaman menjadi pilihan dalam kondisi susah ini. Ini saya katakan sangat lumrah, ya. Menurut ukuran dunia saat ini adalah wajar. Bahkan ya kita mengambil chance kesempatan ini, ya banyak orang akan memuji kita. Ya, kita ambil keputusan ini adalah orang mengatakan kamu ambil keputusan yang tepat, kamu cerdas, kamu pintar. Ya, orang akan menyalami kita dan orang mengatakan sukses, kamu hebat, ya. Dan bahkan tidak jarang orang juga akan tepuk tangan buat kita. Ya, karena kita sudah ambil keputusan yang tepat. Ya, dan jempol pun dinaikkan buat kita. Nah, ini apakah hidup kita selesai sampai di sini saja, di dunia ini saja? Ini menjadi pertanyaan. Ya, ini yang menjadi permenungan saya ya Bapak Ibu. Ya, mungkin ini bincang-bincang Alkitab saya boleh sedikit merenungkan, merefleksikan kembali bagaimana kisah ketiga tokoh ini di dalam kehidupan konkret saat ini yang nyata. Kenapa saya bisa menyampaikan ini? Karena banyak sekali saya mendapatkan cerita-cerita secara langsung, mereka menceritakannya kepada saya, dan ini saya refleksikan dan saya coba tuangkan dalam bincang-bincang kita kitab suci malam ini. Ya, untuk kita pikirkan bersama, memang tidak semuanya seperti itu, tapi ada kehidupan yang seperti ini. Ya, nah dalam kisah ini dengan tegas dan tanpa kompromi, ya ketiga pemuda Yahudi ini Sardak, Mesak, dan Abednego mengatakan, walaupun Tuhan tidak meluputkan mereka dari perapian yang menyala-nyala, menyembah patung itu tidak akan pernah menjadi pilihan mereka. Mereka tidak akan mau melakukan itu. Artinya apa? Mereka walaupun sudah punya jabatan, mereka sudah punya kedudukan, sudah kaya raya, mereka pun tidak akan tunduk untuk berpaling kepada Allah. Mereka tetap memilih Allah. Mereka tetap setia kepada Allah. Nah, ini yang kita teladani. Tadi saya mengatakan kita belajar teladan dari ketiga tokoh ini adalah ini, Bapak Ibu. Mereka tidak takut untuk mengatakan tidak. Mereka berani tegas, no. Ini luar biasa. Daniel 3:17 sedikit saya mau menjelaskan ayat ini dikatakan Allah sanggup melepaskan kami. Artinya pertolongan Allah kepada umatnya itu tidak pernah berhenti. Ya, terus menerus sampai saat ini. Dan ayat ketiga 19 dikatakan 7 kali lebih panas. Kan tadi kan si Raja Nebukadnezar marah. Ya, dia terpancing emosi. Ya, maka dia marah sekali, dia geram sekali. Bahkan tidak main-main. Ya, tungku besar yang dibuat dari batu ini, ya, itu panasnya sudah luar biasa. Ya, dia mengacu angka 7, itu artinya melambangkan kesempurnaan. Artinya apa? Api itu sudah maksimal yang terpanas dan kemarahan Raja Nebukadnezar ini juga sudah kemarahannya itu sudah memuncak ya, sudah tinggi sekali, sudah paling puncak ya, sudah sempurna marahnya. Sampai tidak main-main ya. Tadinya satu tungku menjadi 7
tungku yang dipanaskan jadi satu. Bahkan dikatakan di situ, orang yang membawa ketiga pemuda ini, ya, ketika membawa mereka untuk dibakar, ya, mereka dibakar bersama topi, pakaian lengkap loh, ya. Bukan hanya ini, pakaian lengkap sama topi, sepatu semuanya didorong begitu saja, diikat dengan kuat, didorong. Yang membawa mereka ini aja langsung belum sampai di apinya sudah mati. Bayangkan panasnya. Nah, demikian jugalah panas hatinya si Nebukadnezar untuk menceritakan itu. Coba bayangkan kalau dia overheat lagi, wah langsung si Nebukadnezar ini piansui dia. Apa piansui? Stroke, ya. Nah, untung dia sampai ke-7 saja sudah cukup ya. Nah, ini melambangkan bagaimana panasnya hati Nebukadnezar ketika dia ditolak. Nah, itu manusiawi juga kalau seorang pemimpin ditolak. Nah, dia tidak akan bisa terima, apalagi yang menolak itu adalah anak buahnya. Nah, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa tadi Nebukadnezar di ayat 25 terakhir itu, dia melihat bahwa yang didorong itu kan 3 orang, kenapa kok jadi 4? Ya, itu kan. Maka dikatakan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa di dalam eee, ayat ke-25. Nah, maksud Nebukadnezar itu salah satu makhluk surgawi dalam Alkitab ya, kita bisa membaca anak-anak Allah atau penghuni surga di kitab Ayub ya, Mazmur itu menceritakan tentang anak Allah ini ya, menceritakan tentang anak penghuni penghuni surga. Nah, Nebukadnezar tadi menyebut itu seperti anak dewa, tapi terakhir Nebukadnezar menyebutnya apa? Sebagai malaikat. Malaikat artinya utusan, utusan Allah. Ada satu perubahan paradigma di mana Nebukadnezar tadinya menganggap ini adalah dewa yang menolong mereka karena mereka percaya sama dewa-dewi itu, tapi ternyata dewa mereka tentu tidak sehebat ini. Nah, akhirnya dia menyebut mereka sebagai malaikat. Malaikat itu artinya utusan Allah. Ini bukan main-main. Yang lebih berkuasa daripada segala dewa-dewi mereka. Satu ada perubahan pemikiran, satu pemahaman dari kitab suci menulis tadinya pemahaman sebagai anak dewa, sekarang menjadi malaikat, anak Allah. Ada perubahan. Di sini adalah kesaksian konkret, kesaksian iman yang hebat dan luar biasa. Tadinya orang tidak percaya, mereka hanya menganggap ini adalah sebagai dewa, tapi setelah melihat kenyataan Allah Maha Kuat, Maha Dahsyat, maka mereka mengakui ini adalah kuasa Allah. Kalau sampai di sini berarti orang itu sudah harusnya bertobat. Artinya mengakui kehebatan Allah, mengakui kebesaran Allah. Nah, kita lihat dulu. Di sini sikap tegas. Mereka mengajarkan bagaimana seorang yang beriman bertingkah laku. Yaitu selalu mengharapkan bantuan dari Allah. Ya, selalu mengharapkan bantuan dari Allah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi dengan sadar pula, nah ini hati-hati, dengan sadar pula Allah tidak dipaksakan untuk membuat suatu mukjizat. Jangan sampai kita mengharapkan bantuan Allah, tapi kita yang mendikte Allah. Ini gawat. Banyak sekali orang mendikte Allah. Seolah-olah Allah itu kacungnya. Seolah-olah Allah itu suruhannya. Ya, saya mau ini harus terjadi. Saya doa ini harus terkabulkan. Berapa banyak orang meninggalkan Allah karena keinginannya tidak tercapai ketika dia berdevosi, ketika dia berdoa, dia kecewa kepada Allah. Berapa orang banyak meninggalkan gereja karena dijanjikan bahwa kamu ikut Tuhan, kamu akan sukses, kamu akan jaya, kamu tidak ada kesulitan. Tetapi ketika dia mengalami kesulitan, akhirnya dia menuntut mana yang dijanjikan. Akhirnya apa? Kecewa, meninggalkan Allah. Loh, apakah ini ceritanya benar? Benar, ada orangnya. Ya. Nah, ini saya katakan ini adalah fakta. Orang yang berbicara kepada saya. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengharapkan bantuan dari Allah, biarkanlah Allah yang bekerja. Bukan berarti kita tidak berusaha loh ya, tidak.
Ya, Allah turut bekerja dalam segala kegiatan dan usaha kita. Kita percaya penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita. Saya mengambil gambar ini, ya. Kita ibaratkan teman yang dalam kesulitan untuk naik ke atas. Kita memberikan tangan kita. Dan tapi kita juga harus menjulurkan tangan kita. Jangan sudah dikasih tangan, orang tidak mau kasih tangan. Tidak terjadi satu interaksi. Maka di sini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita mengharap bantuan dari Allah, kita sendiri pun harus mau dibantu. Jangan hanya mau mengharapkan bantuan Allah, tapi dari kita tidak ada usaha. Ya, nah ada juga orang yang melihat teman rekan seperjuangannya atau orang yang dia kenal, saudaranya dalam kesulitan, tutup mata, tidak ingin membantu. Di sini tidak akan ada pengharapan bantuan dari Allah. Tidak akan terjadi. Mengharapkan bantuan Allah itu bukan berarti Allah sendiri yang turun, yang mengambil tangan kita. Tidak. Allah turun melalui orang-orang di sekitar kita juga, saudara-saudara sekalian. Ya, bahwa mereka juga sebagai perpanjangan tangan dari Allah. Nah, maka saya ambil gambar ini sebagai ilustrasi, ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat kita mau memberikan tangan kita. Kita juga mau menjulurkan tangan kita untuk membantu dan kita juga mau menolong sesama kita. Kalau ada orang mau menolong kita, kalau memang kita perlu ditolong, itu artinya Tuhan telah memakai dia sebagai alatnya. Saya banyak mengalami ini, Bapak Ibu sekalian. Saya banyak ditolong orang. Saya banyak ditolong oleh teman-teman saya. Saya banyak ditolong oleh lingkungan saya. Orang-orang di sekitar saya. Maka saya mengambil satu ilustrasi cerita ini adalah kisah konkret saya. Bagaimana saya ditolong. Ya. Nah, apakah dalam hal ini saya hanya dapat pertolongan saja? Saya pikir ketika saya mendapat pertolongan itu saya juga perlu untuk menolong sesama saya. Ada satu istilah, ya. Saya kalau tidak bisa menolong orang banyak, tapi saya bisa menolong satu orang saja. Itu sudah cukup. Ini dahsyat. Bayangkan kalau kita satu orang menolong satu orang, kalau ada 100 orang kita sudah menolong 100 orang, bukan? Kita tidak harus satu orang menolong 10 orang. Kalau kita nggak kuat, cukup tolong satu orang. Ya, kata Don Bosco, ya, kita melakukan satu hal besar, bukan melakukan sesuatu yang harus skala besar, tapi lakukan hal-hal yang kecil. Itu sudah sangat luar biasa. Ya, nah ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, seperti juga Musa, ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah terjanji, keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji, mereka terkepung, mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun, dan mereka tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Ketika itu pertolongan datang dari Allah, dan mereka bisa menyeberang dengan selamat. Nah, inilah kita mengatakan pengharapan bantuan dari Allah. Allah tidak bisa kita paksakan, tapi Allah akan turun tangan ketika kita dalam kesesakan itu. Dan seterusnya kita melihat di sini sujud menyembah dewa Baal dalam wujud patung, ya. Bagi yang non Yahudi yang sudah terbiasa ya dengan percaya kepada dewa dewi yang menyembah dewa dewi, bagi mereka ini bukan masalah besar, tapi akan menjadi masalah besar bagi umat Allah yang sudah keutamaan iman mereka itu hanya taat kepada Allah. Itu akan menjadi masalah besar. Nggak mungkin mereka akan mau menyembah Allah buatan tangan manusia. Karena menyembah patung atau itu ada sama dia melanggar hukum Taurat. Yang kedua, nah kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sampai kita ulangan juga 51 mengulangnya lagi dari ayat 1 sampai 22. Ya, di mana ada 10 dekalog, 10 perintah Allah, ya, mereka taat untuk itu.
Mereka tidak akan mau melanggar itu, walaupun nyawa taruhannya. Nah, ini membawa kita, mengajak kita merefleksikan kembali bagaimana ketiga pemuda ini ya begitu teguh dengan iman mereka. Mereka setia, mereka taat. Nah, pertanyaannya, beranikah kita melawan ketakutan memperjuangkan iman kita? Bapak Ibu, saya punya pengalaman indah ya. Ada orang tidak berani bikin tanda salib loh, ya, di depan umum. Banyak, ya, tapi dia klaim dia Katolik. Ya sudahlah, itu apakah dia sudah memperjuangkan iman? Tanda salib aja tidak berani? Kita refleksikan bersama. Saya tidak akan menjelaskan itu. Ya, di sini kita berdiri membela kebenaran, seseorang akan terdorong berani untuk melawan rasa takut. Kalau dia memang punya jiwa untuk membela kebenaran, orang itu tidak akan takut, ya, dia akan berani untuk maju melawan kebenaran. Walaupun dia melawan orang-orang besar, orang-orang yang tidak mungkin untuk dilawan. Tapi kalau membela kebenaran harus, dan dia pasti berani. Karena apa? Karena memang dia hidup dalam keadaan benar dan ini harus dibenarkan. Kenapa? Ketiga pemuda ini berani melawan seorang raja yang sangat berkuasa, Nebukadnezar. Bahkan dia sampai dibuang pun mereka, iya, mereka terima. Karena mereka lebih takut Allah daripada takut manusia. Ya, manusia bisa menghilangkan nyawa, tapi jiwa tidak. Ya, itu juga dikatakan di dalam kitab Sinoptik. Ya, nah inilah iman, dasar iman kita. Kalau kita membela kebenaran, kita tidak usah takut. Bapak Ibu, ya, kalau kita tahu itu salah dan kita tidak mau membenarkan itu, akibat dosanya kita yang tanggung. Ingat itu. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ketiga pemuda ini tetap bersikokoh, ya, tetap mempertahankan iman mereka karena dia tidak mau, dia tahu itu bahwa itu tidak benar. Nah, maka timbul keberanian, ya. Dan mereka tidak takut, ya. Apakah saya bisa? Nah, sebab kita tahu Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, ini dikatakan dalam kitab Ulangan ayat 31 dan 8. Ini yang menguatkan, yang meneguhkan iman kita juga. Kebenaran iman kepada Tuhan adalah kita percaya Allah sendirilah yang menyertai untuk menghadapinya. Ya. Nah, ketika tadi saya memperlihatkan gambar dari Musa, ya, ketika mereka lewat dari tanah kering itu, akhirnya tentara Firaun mengejar mereka, apa yang terjadi? Ya, Tuhan membalikkan air laut itu, akhirnya semua tentara Firaun mati semua kan? Lalu apa kata mereka? Kita bukan berperang melawan orang Yahudi, tapi kita berperang dengan Allah. Karena disitulah tangan Allah yang menyertai mereka, menyertai bangsa Israel. Demikian juga kita yang percaya kepada Allah, Allah akan menyertai kita. Ada amin? Semoga ya. Nah, siapa sih yang berani melakukan hal yang berbeda ini? Siapa ada memang orang yang berani melakukan seperti itu? Nah, siapa mereka? Kriterianya apa? Di sini ada satu, orang yang berani melawan arus kekuasaan dan melawan ketidakadilan. Ya, ini orang-orang yang bisa melakukan hal yang berbeda. Ya, nah ini yang bawa palu ini bukan hakim saja, tapi kita sebagai pembela kebenaran, kita juga punya palu yang lebih besar, ya, untuk menggetok palu kebenaran itu. Nah, contohnya ya membongkar korupsi. Ya harus siap menghadapi berbagai macam tantangan, perlawanan, bahkan ancaman kehilangan nyawa dari pihak yang merasa dirinya berkuasa untuk mengontrol orang lain. Ini juga terjadi kan dalam kehidupan nyata kita.
Orang yang melawan korupsi, dia dimusuhin, bahkan dipenjara. Ya. Nah, ini apakah kita melihat ini adalah satu kebodohan? Kita akan mengawalnya orang, "Ay, bodoh sekali dia." Ya, ngapain dia bela-bela? Toh dia sendiri yang masuk penjara. Tapi kalau dorongan hati membela kebenaran, itu tidak bisa kita tawar-tawar, tidak bisa kita melenyapkan begitu saja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kita siap untuk membela kebenaran itu? Walaupun kita harus melawan arus, kita harus juga dimusuhin, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ini menjadi refleksi kita. Nah, di sini gambar ini juga menarik, Bapak Ibu lihat ada di sebelah sini ada hitam dan juga sebelahnya ini ada yang putih. Yang putih di sini membawakan cinta, tapi yang gelap ini membawakan setumpuk uang. Nah, di sini lihat di gelap ini adalah jurang maut. Pilih mana? Pilih uang, maka akan jatuh ke dalam kegelapan maut. Kalau kita pilih cinta, kita ada di darat aman. Tapi berapa persen yang mau memilih cinta daripada uang? Ya, ini menarik ya. Nah, diskusi ini buat kita merenungkan ya, gambar ini juga kita merenungkan kembali ya. Di mana posisi saya? Ini dilema. Saya juga sulit kalau diminta untuk memilih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Ya, rasa takut seseorang karena ada ancaman dan berusaha mengatasi dengan caranya sendiri. Biasanya, Bapak Ibu, ini maksudnya kalau kita dapat ancaman, ya, dapat tekanan, kita akan berusaha ya mengatasi ya dengan cara kita. Ya, kita berusaha juga melawan dengan cara kita. Dia keras lawan keras, ya kan begitu. Ya. Nah, dan seterusnya. Kita selalu pakai dengan cara kita. Nah, bagaimana dengan kisah ketiga pemuda ini? Sardak, Mesak, Abednego. Mereka di sini percaya ya, saat mereka berdiri memperjuangkan iman, Tuhan akan membela mereka. Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka memperjuangkan iman mereka. Inilah yang kita pelajari teladan dari Sardak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita apakah sudah sampai iman kita seperti mereka? Nah, di sini kita lihat mereka lebih memilih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri. Secara manusiawi, kalau kita mendapat ancaman, ya otomatis kita akan pakai kekuatan kita juga, bukan? Ya, kita akan lawan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mau ngalah. Apalagi kita punya power, apalagi kita punya dukungan, ya. Kita juga akan pakai ya hal yang sama untuk melawan. Tapi bagi orang yang mengandalkan Allah, ya percaya bahwa Allah akan berjuang dan imannya yang begitu kokoh, maka mereka percaya Tuhanlah yang akan membela mereka walaupun waktunya mungkin tidak sama dengan waktu yang kita inginkan. Ya, maka biarkanlah waktu itu yang membuktikan seseorang itu benar atau salah. Ya, jangan sekali-sekali kita lalu mencap karena orang ini yang kita dengar ini orang yang dekat sama dia, orang yang boleh dipercaya, hati-hati. Ya, kadang-kadang iblis itu seperti apa berbulu domba. Ya, hati-hati, serigala juga bisa berbulu domba. Nah, jangan sampai kita seperti itu dari antaranya. Ya, nah saya juga merefleksikan ini Bapak Ibu. Merefleksikan terus-menerus. Ya, apakah saya berbulu domba? Ya, nah ini dalam masa pertobatan, masa menuju kepada Pentakosta. Mari kita sama-sama merefleksikan ya, apakah saya percaya, saya berdiri memperjuangkan iman dan Tuhan apakah akan menyertai. Kalau itu benar, pasti Tuhan menyertai. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih percaya saat berdiri memperjuangkan iman, Tuhan akan membelanya?
Kan begitu ya. Memang ada Pak, kalau kita percaya, berdiri memperjuangkan iman itu Tuhan akan membela kita. Pasca yang lalu terjadi satu cerita yang menarik. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau sudah mendapatkan sharing dari yang lain. Saya mendapatkan foto juga informasi ini dari sahabat saya, ya, yaitu rekan saya, Bro Heri. Dia memberikan saya ini dan dia tahu saya membawakan tema ini, "Bro, ini mungkin bermanfaat ya untuk kesaksian iman dan ini juga bermanfaat juga mungkin untuk pengajaran tentang kitab Daniel ini, sangat cocok." Nah, pertanyakan apakah kita masih percaya saat berdiri memperjuangkan iman, Tuhan akan membelanya? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan hadir? Nah, ini ada gambar cuplikan CCTV pada saat bom Makassar terjadi. Orang yang ada dalam api, itu adalah nanti saya perlihatkan, itu adalah namanya Pak Kosmas. Dia pekerja gereja yang selamat dari bom maut. Secara logika manusia, Bapak Ibu, tidak mungkin Pak Kosmas ini tidak hancur lebur karena dia di lokasi bom yang sangat dekat sama dia. Tapi apa yang terjadi? Kita semua lihat telinganya tidak tidak tuli, kaosnya hanya sedikit saja kena percikan darah dan hanya dibersihkan dengan kopi. Dan saat itu ada berita menulis demikian dari saudara kita Muslim. Dikatakan bahwa justru dengan kejadian Pak Kosmas ini, bahwa iman Kristiani itu semakin tumbuh. Mereka semakin percaya bahwa Tuhan hadir di situ. Ini Bapak Ibu saya lingkar, kita lihat ini bom. Pada saat ini diambil CCTV di seberang jalan, ya. Ini di zoom jadi pecah. Jadi ini ada Pak Kosmas ini yang di dalam lingkaran ini. Coba lihat, ini di lokasi bom di situ terjadi ledakan itu di situ. Tapi nyatanya fakta kita tahu sendiri beritanya bisa di-searching lagi di Google, apakah betul Pak Kosmas ini tidak cacat. Kalau bukan penyertaan Tuhan siapa Bapak Ibu? Ini bisa kita melihat satu fakta bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih hadir, Tuhan membela orang yang benar. Kalau kita melihat ini, apakah kita masih tidak percaya? Apakah kita masih ragu dengan iman kita? Kita lihat ini adalah satu kejadian yang dalam kurun yang tidak lama. Ini bukan cerita rekayasa, ya. Ini bukan film ataupun foto yang dibuat sedemikian rupa, tapi ini fakta. Ini terjadi dari CCTV yang menyoroti ini. Dan ini yang terjadi. Apakah Allah masih berjuang untuk kita, untuk manusia. Masih membela manusia ketika kita memperjuangkan iman itu. Sebagai refleksinya, Bapak Ibu sekalian, sikap apa yang harus kita miliki dan butuhkan saat ini? Sikap apa? Satu, kita harus punya iman percaya. Kita punya iman percaya. Ya, percaya, iman percaya kepada Tuhan. Lalu dalam pertemuan ini, pembincangan kita, kesimpulannya apa? Satu, jangan pernah takut menjadi pribadi yang melawan arus dunia, Bapak Ibu. Harus berani berjuang demi kebenaran. Nah, saat hal itu dilakukan untuk Tuhan, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sebab Allah, kita adalah setia. Manusia tidak setia. Nah, maka dalam kutipan Yosua 1 ayat 5, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada manusia. Lalu pesan pastoralnya apa Bapak Ibu? Pesan pastoralnya cerita Sardak Mesa Abednego memperlihatkan orang yang setia, orang yang taat kepada Allah jauh lebih berhikmat daripada semua orang berhikmat lainnya. Artinya apa? Karena di sini berhikmat akan Allah, bukan berhikmat akan manusia. Banyak orang sekarang berhikmat manusia, ya, seolah-olah dia orang yang hebat. Ya, hati-hati, ya. Sekali lagi kita harus discernment. Orang yang setia dan taat janji Tuhan mudah menjadi sasaran. Ini peringatan.
kebencian, penganiayaan, dan oleh penguasa, walaupun sudah menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang jujur. Ya, ini mudah menjadi sasaran kebencian. Lalu pertanyaannya kalau begitu, wah berat juga ya jadi orang Kristen, jadi orang yang setia taat pada janji Tuhan. Memang, karena inilah tantangan kita. Berani nggak kita menunjukkan iman kita? Berani nggak saya taat? Berani nggak saya setia? Tadi saya memberikan contoh. Yesus tetap setia, tetap teguh. Ya, Yesus saja ditolak, menjadi sasaran kebencian. Ujung-ujungnya apa? Terjadi penganiayaan, ya disalib. Itulah manusia melihat manusia sesamanya. Ya, tidak ada ampun. Maka kita menyebut Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Rahim. Dan percayalah, Allah pasti menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya yang setia. Walaupun saat ini kita menderita karena kepercayaan kita menderita karena kita taat, kita setia, Allah pasti akan lebih setia lagi. Nah, tindakan ajaib Allah akan meloloskan Sardak, Mesak, Abednego ini memaksa orang-orang kafir mengakui keunggulan Allah. Ini juga suatu kesaksian kita, kalau kita setia, kita percaya Allah, ini juga akan memaksa orang-orang kafir melihat bahwa kebenaran-kebenaran Allah itu nyata dalam hidup kita. Seperti cerita Pak Kosmas tadi, ya. Ada tadi saya katakan yang menulis sedemikian rupa mengatakan bahwa ya, ini yang menjadi satu kesaksian bagi orang Kristen bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus hadir di gereja, hadir di situ, menyertai umatnya. Nah, ini kan satu kabar baik, kabar Injil yang bisa mereka lihat. Kisah tokoh dari kitab suci dan para kudus masa lampau pun kita melihat, ya, bagaimana mereka mengalami goncangan kepercayaan karena penganiayaan, ya, tapi mereka diberi peneguhan kekuatan akan iman mereka. Maka di dalam gereja Katolik, ya, kita punya Santo Santa karena mereka sudah lebih dahulu mereka mengalami goncangan-goncangan iman yang luar biasa dahsyat, tapi mereka tetap mempertahankannya. Saya pikir kita masih ingat ketika Paus Fransiskus baru menduduki sebagai Paus waktu itu, dia mengunjungi mana? Pertama ke negara Asia di mana? Korea. Kenapa ke Korea? Nah, ini ceritanya menarik, ya. Paus ke sana itu mengkanonisasi banyak sekali santo santa, martir di sana, ya. Ketika itu, ya, Korea dikuasai oleh kerajaan, ya, mereka yang sudah percaya kepada ajaran gereja Katolik, ya, mereka dibunuh. Karena apa? Karena iman mereka mempertahankan iman mereka dan mereka mati sebagai martir di situ. Maka Paus ke sana itu mengkanon orang-orang Korea yang mati pada saat itu dan dikatakan Asia untuk santo-santa yang paling banyak di Asia itu di Korea. Ya, itu ketika Santo Fransiskus menuju ke sana, ya. Di mana kalau cerita ini, ya, mungkin masih ada waktu sedikit saya cerita, ketika itu ya ada umat yang percaya, umat Katolik, ya, diminta oleh pemerintah penguasa zaman itu untuk mengingkari iman mereka. Ya, dengan iming-iming kalau mereka mengingkari iman mereka, maka mereka selamat. Mereka tidak akan disiksa, mereka tidak akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap mempertahankan iman mereka dan mereka lebih rela mati daripada mereka mengingkari iman mereka. Ini yang luar biasa. Ya, dan ada sebuah cerita di sana yang saya pikir ini sangat dramatis. Sebuah keluarga ketika itu dia punya anak 2,
Ya, pagi-pagi ya, keluarga ini menyuruh istrinya menyediakan makanan yang terbaik, makanan yang paling enak. Lalu mereka makan, terus memakai baju pakaian yang terindah zaman itu. Lalu anak kecilnya bertanya, umur 5-6 tahun, "Pah, hari ini memang hari besar apa? Kok kita pakai baju bagus, makan enak?" Bapaknya menjawab apa? "Nah, hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus." Lihat, dan mereka habis makan, mereka diantar ke satu lapangan yang sangat luas. Di atas di mana sudah disediakan ya kayu-kayu gelondongan, kayu-kayu bulat begitu besar-besar, ya. Dan di situ mereka sekali lagi diminta barang siapa mau mengingkari imannya boleh keluar dari lapangan ini. Tapi mereka tetap tidak keluar dan mereka berpegangan tangan. Nah, ketika itu juga penguasa menurunkan kayu-kayu bulat gelondongan itu sehingga mereka tergilas oleh batu gelondongan itu dan mereka mati semua. Dan ini adalah salah satu cerita yang sangat-sangat kalau kita baca ini luar biasa mereka mempertahankan iman mereka. Nah, disitulah Paus juga mengkanonisasi mereka menjadi santo santa. Ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang beriman. Apakah saya sudah beriman seperti itu? Saya juga mempertanyakan itu pada diri saya, Bapak Ibu. Ini tantangan. Ya. Nah, ini dalam kisah ini, kisah Mesak, Abednego, ya, dan juga Sardak ini, apakah bisa menginspirasi kita juga mempertahankan iman kita? Nah, di sini pesan pastoralnya harus tetap percaya penyertaan Tuhan, serta yakin pada saatnya Tuhan pasti akan menolong. Ini dalam Daniel 3, 16, 18 dikatakan demikian. Ya, Tuhan, saatnya Tuhan pasti akan menolong. Jelas cerita ini tidak mengajak untuk memberontak ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bukan memberontak berarti memberontak melawan penguasa, melawan raja, ya, berperang dengan senjata, ya, dengan kekerasan, tidak. Di sini mau mengajarkan kita mau berserah kepada penyelenggaraan ilahi. Kita mau percaya bahwa Allah akan menyertai kita. Ya, nah saya pikir sampai di sini ya diskusi dari saya ya. Nah sekarang kembali